Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EduSmart yang akan membahas tentang topik kimia, materi-materi kimia baik mulai SMA sampai kuliah. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang alkena dan isomernya. Sebelum saya mulai menjelaskan, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan pelajaran atau penjelasan tentang kimia supaya channel ini lebih bisa berkembang lagi. Oke, baik, langsung saya mulai saja untuk alkena dan isomernya. Yang pertama akan saya bahas adalah tata nama alkena, di mana alkena ini adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Ini yang disebut dengan alkena, dan rumus fungsinya dilambangkan seperti ini ya untuk alkena sendiri. Dan alkena mempunyai rumus molekul CnH2n. Rumus umumnya atau rumus molekulnya adalah CnH2n. Untuk N-nya sendiri sama seperti alkena yang kemarin. Seperti alkena yang kemarin, bisa kalian ganti dengan angka 1, 2 sampai seterusnya ya. Dan dia akan menunjukkan deret homolog dari C1 sampai C seterusnya. Oke, untuk deret homolog alkena sama seperti deret homolog alkana, hanya saja di sini ana kita ganti dengan ena yang menunjukkan bahwa dia mempunyai ikatan rangkap 2. Untuk deret homolog alkena itu sebenarnya dimulai dari C2, untuk C1-nya tidak ada, jadi mulainya itu dari etena, propena, butena dan seterusnya. Ini ya, saya tuliskan beberapa saja. Untuk C2H4 itu namanya etena. Untuk C3H6 namanya propena. Untuk C4H8 namanya butena. Untuk C5H10 namanya pentena. Semuanya diganti ena ya. Untuk deret homolog alkana semua belakangnya diganti ena, dan jumlah H sama C-nya juga berbeda ya nanti ya. Terus untuk C6H12 namanya heksena. C7H14 namanya heptena. C8H16 namanya oktena. C9H18 namanya nonena. Untuk C10H20 namanya dekena. Ini deret homolog dari alkena mulai C2 sampai C10. Untuk C1-nya tidak ada ya, karena C1 dia tidak bisa dibuat ikatan rangkap. Dan C1 hanya bisa berbentuk alkana, dia tidak bisa berbentuk alkena.
Oke, deret homolog sudah. Untuk cabangnya tidak usah saya tulis lagi karena di Alkana di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang cabang, dan juga sudah saya tuliskan jenis-jenis cabang atau alkil yang mungkin akan jadi cabang di deret homolog alkena nanti ya. Oke, baik, seperti yang saya bilang di awal, saya mulai dengan aturan tata namanya. Maaf, ini nomornya nomor 4. Oke, untuk nomor 4 adalah aturan tata nama alkena. Oke, sama seperti alkana dan sikloalkana kemarin, supaya lebih gampangnya saya buat seperti garis bilangan ya, dimana yang pertama adalah nomor cabang. Jadi sama seperti yang kemarin, nomor cabang dulu, dan nomor cabang ini kalau bisa diambil yang paling kecil ya. Setelah nomor cabang baru kita tuliskan nama cabangnya. Setelah nama cabang ini urut alfabet ya, urut abjad. Oke, setelah nama cabang baru kita tuliskan nomor gugus fungsi. Dan nomor gugus fungsi di sini adalah alkenanya ya, atau ikatan rangkap duanya yang ini. Ini adalah gugus fungsinya. Oke, dan ingat, nomor gugus fungsi harus dapat nomor yang kecil, lebih kecil daripada nomor cabang. Setelah nomor gugus fungsi, baru kita tulis rantai utamanya, yaitu alkena. Oke, rantai utama ini tidak harus panjang seperti alkana yang kemarin, tapi dia harus mengandung ikatan rangkap dua yang menunjukkan bahwa hidrokarbon tersebut adalah hidrokarbon alkena. Oke, kalau kalian kurang paham dengan materi ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti saya akan bahas kalau memang masih ada waktunya ya. Oke, supaya lebih jelas lagi, saya berikan contoh untuk tata nama alkenanya. Oke, CH3, CH rangkap CH3, CH2, CH3. Saya berikan dua contoh dulu. Ya, ini CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3, terus C, H rangkap C, H, Oke. Baik, di sini saya berikan dua contoh.
senyawa 1 sama senyawa 2. Untuk senyawa 1, langkahnya kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama dia harus mengandung alkena atau ikatan rangkap 2. Kita cari yang punya ikatan rangkap 2 yang mana. Nah, kita lihat. Sepertinya yang lurus ini dia punya ikatan rangkap 2. Di mana? Ini. Ada ikatan rangkap 2-nya. Oke? Setelah ketemu ikatan rangkap 2-nya, kita berikan nomor pada rantai utama. Ingat, nomornya itu gugus fungsi harus mendapatkan nomor paling kecil, lebih kecil daripada nomor cabang. Oke, coba kita hitung dari belakang ya. Kalau dari belakang 1, 2, 3. Gugus fungsinya dapat nomor 3. Kalau kita hitung dari kanan 1, 2, gugus fungsinya dapat nomor 2 dan 2 lebih kecil daripada 3, maka kita harus menghitungnya dari kiri, dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. CH3 yang bawah apa? Dia akan berfungsi sebagai cabang. Yang ini rantai utama. Karena dia mengandung ikatan rangkap. Oke, kalau sudah diberikan nomor, sudah tahu rantai utamanya yang mana, cabangnya yang mana, baru kita berikan nama untuk senyawa ini. Dimulai dari mana penamaannya? Nomor cabangnya dulu. Cabang terletak di C nomor 3, maka kita tuliskan 3. Setelah itu jenis cabangnya apa? Oh, CH3. CH3 itu namanya apa? Namanya adalah metil. Jadi kita tuliskan metil. Oke, setelah itu aturan berikutnya apa? Tulis nomor gugus fungsinya. Gugus fungsinya terletak di C nomor berapa? Di C nomor 2. Berarti kita tulis 2. Baru setelah itu rantai utamanya. Jumlah rantai utamanya di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 itu namanya apa? Pentena. Maka kita tulis pentena. Jadi namanya adalah 3 metil 2 pentena untuk senyawa 1. Untuk senyawa 2 gimana? Oke, untuk senyawa 2, selain kita mencari gugus fungsinya, kita juga harus menentukan rantai mana yang paling panjang. Karena lurus itu belum tentu yang terpanjang ya. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu dapat 7C kalau lurus. Coba kalau dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu akan dapat 8C. Maka rantai utamanya menghitungnya dari bawah. Oke, sudah ketemu nih untuk rantai utamanya. Tinggal kita berikan nomor urutnya. Nomor urutnya dari mana ini? Dari bawah atau dari kanan? Kita tentukan atau kita hitung sekarang ya. Yang pasti ikatan rangkapnya harus dapat nomor yang paling kecil. Oke, kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya dapat nomor 4. Kalau dihitung dari kanan 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4-nya. Kalau sama-sama 4-nya seperti ini, kita cari nomor cabangnya yang paling dekat. Di sini ada 2 cabang nih. Keduanya sama-sama metil. Di sisi kiri sama kanan atas. Oke, kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3. Cabangnya dapat nomor 3. Kalau kita hitung dari kiri, dari kanan 1, 2, cabangnya dapat nomor 2. Berarti nomor urutnya itu dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nomor urut sudah, cabang sudah, tinggal kita berikan nama.
untuk senyawa yang kedua. Aturannya tetap sama, nomor cabang dulu. Cabangnya terletak di C nomor 2 sama C nomor 6. Tinggal kalian tulis 2,6. Karena jenis cabangnya sama, maka nomornya dijadikan 1. Terus jenis cabangnya itu adalah CH3 yang namanya adalah metil dan jumlahnya 2, maka kita berikan awalan berupa di. Baru jenis cabangnya kalian tulis metil. Lanjut ke rantai utamanya. Di rantai utama jumlah C-nya ada 8 yang akan nantinya kita beri nama oktena. Tapi sebelum kita beri nama oktena, kita tulis dulu nomor gugus fungsinya di C nomor berapa, dan dia di C nomor 4. Berarti kita tuliskan 4, baru rantai utamanya oktena. Oke. Ini contoh dari pemberian atau tata nama senyawa alkena. Oke, kalau kalian masih kurang detail dengan penjelasan ini atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Baik, saya akan ganti materinya tentang isomer alkena.